Oh, boleh, boleh. Foto sini. That's good. Ya. Makasih Tante. Sendirian. Saya bulan Mei kita bertiga. Iya. Kalau diikat-ikat itu apa nggak bisa? Satu ya, satu, dua, Iya, itu kan dia. satu, dua, tiga, tahan satu, dua. Ayo dekat sama-sama. Right. Kamera ya, satu. B. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua. Badan. Itu. Dua, tiga. Lagi satu, dua. Cek satu dua cek satu dua cek 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 Satu, dua. Oh, Roni baru datang. Roni Jo. Oh iya, itu sudah jual ya. Udah dua hari. Sini dulu ya. Kamera ya, satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ada mengenal. Ya, silakan.
Saya Sampai 3 perwakilan. Ayo. Masuk. Kalau ada yang mau pergi ambil nanti kita kasih kunci. Masuk.
gitu. Hah? Sama YouTube. Sangat latih gitu. Iya, sama YouTube. Raja Unik. Oh, Facebook sama YouTube. Raja Unik. Raja Unik. Raja Unik. Iya. Sama Facebook. Iya. Apa di channel na? Kalau YouTube apa? Raja Unik. Raja Unik. Oh, STV udah. Sudah ada sama set Oh, sama lagi ya. Ada masih dapet terus next terus. Oke, jam 10 ibadah. Saya menyebut itu nama Kesia. Otomatis untuk pencetak kira kira tembak. Kesia. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu hadirin sidang pelepasan jenazah. Mengucapkan sekali lagi selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Dan kepada keluarga, anak cucu, kami harapkan untuk segera menempati tempat yang telah disediakan sebelum rangkaian acara ibadah pelepasan jenazah pada pagi hari ini dilaksanakan. Kita akan memulai dengan sesi foto keluarga dan jemaat Tuhan yang ada. Sekali lagi kepada semua anak cucu dan jemaat-jemaat Tuhan agar bisa
menempati tempat yang telah disediakan untuk memperlancar rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami sampaikan kepada anak cucu agar menempati tempat yang disediakan. Lagi 1, 2, 3. Tahan sekali lagi 1, 2, 3. Saya akan membacakan urutan-urutan untuk sesi foto bersama pada pagi hari ini agar dieksekusi sesuai dengan urutan yang telah disusun. Yang pertama, kepada semua anak-anak, silakan kepada semua anak-anak untuk bisa mengambil tempat di tempat yang telah disediakan. Lagi 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3. Masih rem 1, 2. Oke. Ya, kepada anak-anak boleh setelah ini mengambil tempat. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Kepada anak-anak disilakan. Tempat ini. Setelah foto bersama dengan anak-anak, nanti anak-anak mantu akan masuk ke dalam. 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Tahan dulu Nel, tahan. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Ya, anak mantu silakan. Setelah berfoto bersama dengan anak-anak, anak mantu,
Sebentar akan dilanjutkan dengan foto perkeluar dari anak-anak. Sebentar setelah ini Senia 1 foto 2 bersama dengan Mama lagi Boni 1 2 sekeluarga. 3 tahan 1 2 3 tahan setengah badan 1 2 lagi 1 2 3 lihat sini om halo ya Mama Boni bersama dengan anak cucu. Anak cucu Bapak Boni dengan istri dan anak. Oke, kita lanjutkan dulu sambil menunggu Bapak Boni bersama istri dan anak. Bapak Agung bersama dengan istri dan anak-anak. Setelah Bapak Agung, Mama Iren bersama dengan suami dan anak cucu. 2 tahan 1 2 Silakan Mama Iren bersama suami, anak dan cucu. Kepada Bapak Boni bersama istri dan anak Dania, kalau sudah ada boleh merapat ke tempat keluarga yang sudah disediakan. 1 2 3 lagi Setelah ini Papa V tahan yang hari ini hanya berkesempatan hadir seorang diri, 2 3 istri lagi dan anak 1 2 3 tidak bisa hadir karena situasi yang tidak memungkinkan. Silakan Papa V. Setelah Papa V, Mama Joel bersama dengan Satu dua tiga. Dua tiga lagi sambil kembali menunggu tahan Bapak Boni sekeluarga, kita melangkah dulu ke semua cucu-cucu. Cucu-cucu, silakan. Maaf, Bapak ini, maaf. Ini Bapak ini. Oh. Cepat-cepat Bapak Ibu. Iya, Mama Boni. Setelah ini Bapak ini keluarga. Setelah Bapak ini keluarga, siap-siap semua cucu-cucu, cicit. Oke, Bapak ini mau belum? sini ya. 1 2 3 lagi 1 2 3 tahan satu badan 1 lagi 1 2 3. Ya, cucu-cucu. Ayo, cucu dan cicit.
di atas. Sini. Oke, siap. Smile. Sini ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3. Urus satu badan tahan. Nah, 1, 2. Baik, sambil menunggu beberapa keluarga yang belum bisa hadir, dengan hormat kami mohon kesediaan semua anggota majelis daerah GPI Sulawesi Selatan yang berkesempatan hadir pada siang hari ini agar boleh berkenan untuk berfoto bersama dengan sekali lagi kepada beberapa anggota majelis daerah. Sini ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Tahan. 1, 2. Lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kesediaan Bapak ini keluarga. Ayo anak-anak cepat. Kiri kanan. Sini ya. 1, 2, 3. Lagi 1. Lihat kamera ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Kesediaan bapak-bapak majelis daerah, anggota majelis daerah GPI Sulawesi Selatan yang berkesempatan hadir dan terima kasih dengan berkati yang bisa bekerja bersama. Assalamualaikum warahmatullahi pendeta Ustaz Ibrahim Tangga. Terima kasih. Kalau ada ibu juga yang berkesempatan hadir, kami undang dengan hormat untuk bisa berfoto bersama dengan ibu. Kepada semua jemaat GPI Bukit Baik kami agar bisa mempersiapkan diri untuk bisa berfoto kenangan. Sini ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Tahan. Tahan. Ya, kepada semua jemaat setempat sudah bisa mempersiapkan diri. Kamera ya. 1, Setelah ini semua jemaat boleh berfoto bersama. 2, 3. Terima kasih kepada Bapak Ibu anggota majelis daerah GPI Sulawesi Selatan, baik semua jemaat setempat, jemaat GPI Bukit Baik dan Bogor. Kamera ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Masih 1, 2, 3. Main dulu teman.
Maaf sekali lagi. Semua jemaat Kalau dari sembuh 4 juta saya kena. Melebat deh. Ya, 1, 2, lagi 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, tahan terakhir 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3, tahan hampir. untuk belok dan tinggal. Belok dan tinggal, ibu-ibu. Setelah belok semua pemuda remaja. Ya, 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3, tahan 1, 2. Ya, selanjutnya siap semua pemuda remaja. Silakan pemuda remaja. Ya, 1, 2, lagi 1, 2, 3, tahan full, lagi 1, 2, Kak, salah namanya yang posting. Angka. Kambing dia bukan tambung. Oh, kambing. Iya. Setelah pemuda remaja, kaum pria, sekali lagi kita lihat setelah kaum pria setelah pemuda remaja,
Sesi foto untuk jemaat yang terakhir. Semua bapak-bapak kaum pria. Masuk di sela-sela yang belakang. Oke. Lihat kamera ya, 1, 2, 3. Ya, kesediaan terpilih. Bapak-bapak yang masih ada di luar boleh segera menuju ke depan untuk berfoto. Lagi 1, 2, 3, tahan 1. Semua terpilih jemaat setempat. Oke. Silakan bapak-bapak. Nanti Bapak Yusuf, Bapak Yunus, yang baik, Bapak Hendra, Bapak Thomas, ya. Bapak Yosef yang boleh hadir kesempatan ini, kami undang Bapak Wodi. Oke. Kamera ya. 1, 2. Lagi 1, 2. Tahan 1, 2, 3. Tahan dulu 1. Tunggu. Sesi foto telah selesai dan sesaat kita akan segera melayani bagian sebuah hasil biasa pada kesempatan siang hari ini. Pelayanan sepenuhnya akan dilayani oleh Majelis Daerah Gereja Apostolic Indonesia Sulawesi. Dan emang kabarnya? Bagaimana? Itu membaca riwayat hidup nanti Pak Nene Frido, cucu pertama, tapi didampingi oleh semua anak karena ada anak setiap anak di kesan paling 1 minggu 1 orang. Jadi, Mohon maaf ada yang terlupakan kepada mandat pekerja dari tempat ini dan juga pekerja yang ada. Kami mohon kesediaannya untuk bisa maju berfoto bersama. Mandat pekerja yang berkesempatan hadir dan juga pekerja yang masih sementara melaksanakan masa praktek untuk bisa hadir dan berfoto bersama.
acara pelepasan jenazah dan pemakaman almarhumah Pendeta Agustina Tambi Senin 28 Juli 2025 dimulai. Yang terhormat Bupati Toraja Utara, yang terhormat Ketua Majelis Daerah Gereja Pantekosta Indonesia Sulawesi Selatan, Pendeta Yose Puluhan MA MPH bersama dengan Ibu, segenap jajaran Majelis Daerah DPD Sulawesi Selatan serta penasihat, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Toraja Utara, yang terhormat Kapolres Toraja Utara, yang kami hormati Dandim 14 Tanah Toraja, yang kami hormati segenap tokoh agama dan para rohaniawan, yang kami hormati Camat Kesuk, yang kami hormati Kepala Lembang Kalulolo, yang kami hormati Ketua KPU Toraja Utara serta jajarannya, yang kami hormati segenap tokoh, yang kami hormati segenap keluarga yang dirundung duka serta segenap sidang perkampungan yang sangat kami kasihi. Salam sejahtera, salam penghiburan, salam penguatan untuk kita semua. Penghormatan dan pengagungan patut kita persembahkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang berdaulat atas hidup dan matinya manusia. Adapun susunan acara pelepasan jenazah almarhumah Pendeta Agustina Tambi pada hari ini Senin 28 Juli 2025 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan yang sementara berlangsung. Kedua, riwayat hidup singkat almarhumah Pendeta Agustina Tambi. Yang ketiga, ibadah pelepasan jenazah yang sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yose Puluhan MA MPH. Yang keempat, ungkapan belasungkawa. Yang kelima, ucapan terima kasih dari keluarga. 7, penghormatan. 6, penghormatan organisasi kepada almarhumah Pendeta Agustina Tambi. Selanjutnya, prosesi penutupan peti jenazah dan pengusungan jenazah yang akan diawali dengan doa. Selanjutnya, prosesi di ladang penguburan akan dipimpin oleh Majelis Wilayah Sanggalangi Gereja Pantekosta di Indonesia. Segera kita langkah pada acara yang kedua, riwayat hidup almarhumah Pendeta Agustina Tambi, yang akan disampaikan oleh cucu yang pertama, Bapak Boni Frido,
Pendeta Agustina Tambing dilahirkan di Saloso pada tanggal 12 Desember 1939 dari pasangan nama ayah Nek Tambing almarhum, nama ibu Nek Sombo almarhumah. Nama lengkap Pendeta Agustina Tambing. Nama panggilan Lobo. Suami almarhum Pendeta Ruben Tambah. Almarhum Pendeta Agustina Tambing juga memiliki satu orang saudara perempuan yang bernama El Karangan. Almarhum Pendeta Agustina Tambing menikah dengan almarhum Pendeta Ruben Tambah pada tahun 1956, diteguhkan dalam nikah yang kudus oleh almarhum Pendeta Lesmusa. Almarhum Pendeta Agustina Tambing dikaruniai 8 orang anak. Kami bacakan secara berurutan. Anak kandung Ruth Tambah, Samuel Tambah, Henok Tambah, Elizabeth Tambah, Esther Tambah almarhumah, Efraim Tambah, Yusak Tambah, Adiel Tambah. Almarhum Pendeta Agustina Tambing juga memiliki 7 anak mantu, 7 orang anak mantu. Almarhum Sukiran Lewi Pangandaran, Novita Triolina Sibala, Bernadette Rande, Sebulon Pasepang, Imelda Pangemanan, Sion Baso, almarhum David Piri. Dari 8 anak tersebut di atas, sebagaimana yang telah kami sebutkan, telah dikaruniai 15 orang cucu. 15 orang cucu dan cucu mantu 6 orang. Kami sebutkan secara berurutan berdasarkan pasangan cucu masing-masing yang telah berkeluarga. Boni Freedom dan Yanti Ramang Parang, Jackwal dan Gabriela Almasari Datuan, Priscilia Alexandrina Rinita dan Doni Silo, Irene Elsie Juniana dan Kurnia Barana Matana, Hiskia Axel Tambah, Agung Pratama Tambah, Kesia Yunsi Tambah dan Rizky Pratama Bakti, Eunike Elsie Maresia, Carmelita Dwi Kartika Tambah, Gerald Michael Gideon dan Adinda Viola Guru, Asaria Sofian Tambah, Andrew Bezaliel Tambah, Samuel Kenneth Jeremy Tambah, Faith Bethany Tambah, Joel Stefano Piri. Dari cucu yang telah berkeluarga, almarhum Pendeta Agustina Tambing dikaruniai 6 orang cicit. Kayona Amoresia Silo, Osi Ernesto Datuan, Gebariel Benedict Silo, Anaya Galia Datulati, Benedict Albercio Matana, Quinsa Amora Tambah. Almarhum Pendeta Agustina Tambing memiliki riwayat pendidikan, yakni Sekolah Rakyat Nonongan, Sekolah Kepandaian Putri berlokasi di Rantepao atau SKP, Sekolah Guru Atas atau SGA di Rantepao juga,
Kemudian Sekolah Alkitab tingkat 1 Lemo Toraja tahun 1961. Kemudian Sekolah Alkitab Malibo tingkat 2 tahun 1975. Almarhum Pendeta Agustina Tambing mengenal Tuhan dan dibaptis dalam baptisan kudus sesuai dengan firman Tuhan oleh Pendeta SS Datu Bakka pada 3 April tahun 1955 di Singkik, Rantepao. Sebelum almarhum Pendeta Agustina Tambing dibaptis, beliau telah mengikuti serangkaian kegiatan penginjilan yang dilakukan di wilayah Toraja. Riwayat pelayanan almarhum Pendeta Agustina Tambing. Setelah menikah dengan almarhum Pendeta Ruben Tamba tahun 1956, almarhumah Pendeta Agustina Tambing mendampingi suami merintis dan melayani di GPDI Buah Talulolo yang sekarang kita kenal dengan nama GPDI Jemaat Bukit Baitani Lembang Talulolo. Almarhumah Pendeta Agustina Tambing mengikuti TC atau training praktek di GPDI Bethesda Makassar mulai pada tahun 1960. Kemudian pada tahun 1961 almarhumah Pendeta Agustina Tambing mengikuti Sekolah Alkitab di Lemo Toraja pada tingkat 1. Pada tahun 1961 almarhumah Pendeta Agustina Tambing mendampingi suami almarhum Pendeta Ruben Tamba membuka kembali pelayanan di Rantepao di Jalan Dr. Radulani yang dimulai dengan menggunakan rumah sewa dan sempat juga mendampingi suami almarhum Pendeta Ruben Tamba membuka pelayanan di Batu Leleng, di mana lokalisasi orang yang berpenyakit lepra saat itu. Sambil mereka juga tetap bersama-sama dalam melakukan pelayanan di GPDI Bukit Baitani Buah Talulolo. Almarhumah Pendeta Agustina Tambing tetap setia mendampingi suami almarhum Pendeta Ruben Tamba yang dipercayakan untuk memimpin wilayah Rantepao dimulai pada tahun 1961 diserahi tugas menjadi pimpinan wilayah Rantepao yang ketika itu Tanah Toraja masih terbagi dalam 2 wilayah, yaitu wilayah Makale dan wilayah Rantepao. Pada tahun 1965 almarhumah Pendeta Agustina Tambing mengikuti suami pindah ke wilayah Polewali Mamasa atas permintaan hamba-hamba Tuhan di wilayah Mamasa, di mana almarhum Pendeta Ruben Tamba dan almarhumah Pendeta Agustina Tambing pada waktu itu menggantikan Pendeta Yendas yang meninggal dikarenakan ditombak karena pekerjaan Tuhan di wilayah Mamasa. Pada tahun 1973 sampai tahun 1976 atas permintaan sendiri oleh Pendeta Ruben Tamba dan almarhumah Pendeta Agustina Tambing untuk pindah ke wilayah Kabupaten Luwu dan ditempatkan di wilayah Walendra, yakni GPDI Jemaat Batu Sitandu. Beliau menggantikan Pendeta Wawon itu. Pada tahun 1975
almarhumah Pendeta Agustina Tamping mengikuti sekolah Alkitab pada tingkat 2 di Malingo. Pada tahun 1976 atas permintaan jemaat Bukit Baitani Bua Talulolo, Pendeta Ruben Tamba dan almarhumah Pendeta Agustina Tamping kembali ditempatkan untuk bertugas di jemaat GPDI Jemaat Bukit Baitani Bua Talulolo. Pada tahun 1979 peletakan batu pertama dilakukan untuk pembangunan GPDI Bukit Baitani di Bua Talulolo. Pada tahun 1987 gedung gereja GPDI Bukit Baitani ditabiskan oleh Pendeta MF Da Costa. Almarhumah Pendeta Agustina Tamping tetap setia mendampingi suami dalam pelayanan di GPDI Jemaat Bukit Baitani dan juga dipercaya beberapa kali sebagai ketua pelwak wilayah Sanggalangi dalam beberapa periode mendampingi suami sebagai ketua wilayah. Pada tanggal 8 Oktober 2003, suami Pendeta Ruben Tamba dipanggil oleh Tuhan dan oleh kebesaran hati almarhumah Pendeta Agustina Tamping justru mempercayakan kelanjutan pelayanan di GPDI Bukit Baitani Bua Talulolo kepada salah seorang anak yang telah melayani Tuhan, yakni Pendeta Yusak Tamba, dan mendampingi anak membantu melayani sebagai orang tua di tengah jemaat GPDI Bukit Baitani Bua Talulolo. Almarhumah Pendeta Agustina Tamping dikenal oleh anak-anaknya sebagai sosok ibu yang sangat tegar dan sabar serta penuh kelemah lembutan dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak, terutama kehidupan dalam doa dan iman yang sangat terpuji dan teruji. Beliau juga sering diundang untuk pelayanan-pelayanan dengan melibatkan jemaat-jemaat dalam pelayanan. Pada tahun 2020, beliau mulai merasakan stroke ringan, gangguan penglihatan, dan melakukan operasi mata karena glaukoma sebagai penyebab salah satu matanya tidak dapat melihat lagi. Pada tahun 2022, sehabis pandemi COVID-19, keadaan almarhumah Pendeta Agustina Tamping terus mengalami penurunan kesadaran dan akhirnya pada hari Kamis pagi tanggal 24 Juli 2024 pukul 9.25 WITA, beliau telah menghembuskan nafas yang terakhir didampingi oleh anak-anak dan kembali ke pangkuan Bapa di surga dengan tenang dalam usia 76 tahun. 86 tahun. Walaupun kami masih ingin bersama Mama, Oma tercinta, tetapi kehendak Tuhan lain dan keyakinan kami itulah yang terbaik. Selamat jalan Mama, selamat jalan Oma tercinta. Selamat berada dalam limpaan dan pangkuan Bapa di surga. Kebaikanmu lewat kasihmu, Oma, yang sangat tulus serta semangat
ingat dan kami akan selalu lanjutkan. Mama, Oma, terima kasih. Sampai jumpa di rumah Bapa di surga. Sampai jumpa di Yerusalem baru. Amin. Puji Tuhan, kami mempunyai mama yang betul-betul mama yang penuh dengan kasih sayang. Akhir tahun 80 saya sudah mulai merasa mama ini pokoknya dulu kayak sekarang sosmed itu luar biasa pesat perkembangannya. Kalau dulu masih kirim surat melalui pos, ada yang pos kilat tercatat, ada yang kilat khusus, tapi kalau dari orangnya kebanyakan mengerjakan Bapak Ibu. Saya tidak bisa lupa nama ini kalau soal komunikasi dengan anak, walaupun melalui surat yang kadang berminggu baru sampai. Karena ini kalau kirim surat itu sampai 3 lembar. 3 lembar bolak-balik. Nah, sampai kalau saat saya masih aktif kerja tugas di mana-mana, ini pesan dari mama ini selalu, nah, saya sempat di Amerika juga dari Efraim. Nah, telepon tak guna kirim surat atau demo. Telepon mana ini kurang lima itu gambaran satu. Jadi sungguh luar biasa kasih sayang dari kami punya mama ini. Di saat dia berdoa, dia sebutkan satu persatu kepada anaknya, anak cucunya. Dan mama ini yang saya paling salut sama dia. Tidak satu pun kejadian yang dia anggap penting yang dia tidak catat. Orangnya telaten saja. Semua kejadian-kejadian dalam keluarga dia pasti catat. Dan terakhir kira-kira 2-3 minggu lalu
di Toraja. Saya kalau datang, saya selalu peluk mama ini, saya bisiki kata-kata yang saya harapkan. Saya bisiki untuk minta selalu hubungan doa dari mama juga. Dan mama itu tidak bisa bicara lagi. Tetapi kalau kita bicara, bisiki, pasti dia respon. Pasti dia mengerti apa yang kita maksud. Dan puji Tuhan, mama dipanggil Tuhan tanggal 24 Juli yang lalu. Walaupun kami begitu sangat merasa kehilangan, akan tetapi didikan dan kasih sayang dari mama tidak akan pernah luput dari ingatan kami. Didikan dan kasih sayang mama begitu terukir dalam sanubari kami anak-anaknya. Demikian kesan-kesan saya tentang mama. Terima kasih. Pesan saya tentang nama, saya yang ketiga, kakak saya yang di sebelah kanan belum jual dari saya. Jadi waktu itu katanya sebenarnya saya hampir mati karena saya tidak pernah merasakan ASI. Asinya oma dulu bermasalah, makanya saat oma kalau sampai ke saya bahwa saya termasuk oma, anak saya dari oma karena saya hampir mati. Jadi yang saya pertama, makanya terus yang kedua, betul-betul hampir sempurna didikan nasihat dari mama tentang bagaimana takut Tuhan. Sekarang betul-betul hanya hidup dari ayat dan firman Tuhan. Tapi kalau kali bisa sekolah sampai kali bisa selesai pasca sarjana, sampai anak cucu sekarang ini semua karena doa dari mama. Kami tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa doa dari mama. Dan satu pesan yang tidak bisa lupakan, waktu saya karena saya anak yang pertama kali kuliah dulu, saya dipanggil oleh bapak almarhum dengan oma. Dia sampaikan ke saya, dia bilang, dia kepalamu tetap di bawah untuk cari pendidikan, untuk cari kebaikan. Kalau kau tidak takut akan Tuhan, kau tidak akan bisa. Itu saya tidak bisa lupakan sampai sekarang. Dan selalu saya sampaikan kepada keluarga anak-anak saya. Dan puji Tuhan betul-betul sungguh kami sangat merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Itu karena doa kedua orang tua kami. Terima kasih. Puji Tuhan, pesan saya kepada mama. Mama itu adalah seorang ibu yang sangat bijaksana. Mama yang sangat penyayang. Mama yang sangat mengasihi kami anak cucu. Sampai cucu-cucunya dia sangat perhatikan. Dan yang sangat berkesan dari mama, yaitu doa. Kami senantiasa dianjurkan untuk terus berdoa dan baca Alkitab. Bahkan semua cucunya kalau misalnya datang mengunjungi oma, hal yang disampaikan mama adalah baca Alkitab dan berdoa. Dan itu yang sangat berkesan. Dan setiap mau pulang, satu kata yang mama selalu ucapkan, Immanuel, Ampuku. Itu yang sangat berkesan dari mama. Mama itu sangat penyayang bagi kami anak cucu. Selama
Mama adalah sosok orang tua yang sangat sabar, seorang ibu yang begitu tulus menyayangi kami, anak cucu. Banyak sekali kenangan saya bersama mama, apalagi saat-saat terakhir mama bersama saya. Tapi saya menyadari sebagai anak, apapun yang saya lakukan, apapun yang saya lakukan untuk mama, itu tidak akan sebanding dengan apa yang mama sudah berikan untuk saya dan Joel. Kasih sayang mama untuk saya tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan terima kasih mama untuk apa yang sudah mama berikan untuk saya, khususnya warisan yang paling berharga yang mama berikan kepada kami, warisan iman, percaya kepada Tuhan. Ini yang kami sangat syukuri kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa karena warisan yang mama berikan itu, kami akan bertemu kembali suatu saat yang kekekalan. Itu yang menguatkan saya bahwa walaupun kami berpisah saat ini, tapi suatu saat kami akan berjumpa kembali. Selamat jalan mama, selamat jumpa, selamat bertemu kembali di Yerusalem yang baru. Saya juga sangat mengasihi mama, tapi Tuhan juga mengasihi mama. Dan kasih sayang mama tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Saya sangat mengasihimu. Terima kasih. Mama seorang yang penuh dengan kasih sayang, seorang berdoa, seorang yang sangat mengasihi Tuhan, dan dia seorang yang sangat tegar, selalu memberi semangat bagi kami bahwa di saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Saya tidak pernah lupakan segala kasih sayang yang diberikan kepada saya. Saya ingat saya berkali masuk rumah sakit, satu kali berat, satu kali malu, mama hampir 24 jam menjaga saya. Saya tidak akan pernah membalas segala kasih sayang dia dalam hidup saya. Benar mengatakan bahwa kasih sayang seorang ibu sepanjang masa. Dan sampai saat terakhir hidupnya, saya boleh melihat bagaimana Tuhan boleh mengasihi mama yang kami kasihi. Saya katakan mama, kami mengasihi mama, tetapi Tuhan Yesus lebih mengasihi mama. Hingga di saat untuk melihat mimpi saya katakan secara singkat, saya ingin sekali melihat tempat yang lain, negara yang lain, dan mama dengan papa, walaupun mereka sudah almarhum, mereka yang membuat saya bisa melihat itu menjadi kenyataan anak Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Dan itulah legasi yang mereka tinggalkan kepada kami, anak-anak cucu. Terima kasih. Tentu kita sangat terkagum-kagum mendengarkan dan mengikuti riwayat hidup dari seorang pahlawan iman yang begitu setia kepada panggilan sampai pada akhir hidup. Almarhum Pendeta Agustina Tambi telah melakukan semua bersama-sama dengan Tuhan, mati di dalam Tuhan. Mari segera kita pasang jenazah
Kita berdiri di hadapan Tuhan. Ibadah akan dibuka di dalam doa. Kita menyanyikan lagu Engkau ada bersama kita. Doa pembukaan dipimpin oleh Pendeta Bodi Laluhan MTH. Bapa kami dalam sorga, kami datang di hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di rumah Tuhan ini, kami akan melepas kepergian dari orang tua terkasih kami. Ada banyak kenangan-kenangan indah yang telah bagi cucu, bagi cici. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berat untuk melepaskan kepergian orang tua terkasih ini. Namun kami percaya kedaulatan ada dalam tangan Tuhan. Dan percaya duka cita sekalipun Engkau sanggup merubahnya menjadi sukacita. Ibadah pelepasan jenazah siang hari ini dari orang tua terkasih kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai akhir, kemudian berlanjut di ladang pekuburan, ada dalam kendali Tuhan. Kami bersyukur lanjutkan ibadah pelepasan jenazah hari ini di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin.